Amal, orang bisa dengar, bisa ngelihat, bisa bicara karena ada hayat, ada kehidupan. Nah, kalau udah nggak ada kehidupan, walaupun bagaimana hebatnya ilmunya, hilang habis, nggak bisa diwaris ilmu. Walaupun bagaimana gagahnya, hebatnya dulu waktu masih hidup, kudrotnya, kuasanya, kemampuannya hebat, tetap aja kalau udah nggak ada hayatnya mah hilang juga. Walaupun dulu sama basor kalam, ngomongnya pinter ya, asal dia ngomong bicaranya enak, orang ngerti ya, pendengarannya tajam, penglihatannya tajam, tapi kalau udah hayatnya udah nggak ada, habis semua. Nah, bisa beramal soleh itu karena masih ada kehidupan, ada hayat. Tujuannya apa? Diberikan hayat itu untuk beramal soleh ya. Makanya seorang sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq namanya, beliau pernah berkata, wal akhiratu julmatun, akhirat itu awas, kegelapan akhirat. Kenapa disebut kegelapan? Likasrotil ahwal, karena banyak kejadian-kejadian yang akan bikin kita repot dan bikin bingung nanti di akhirat ya. Ya, karena mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, wasiroju laha al amalus solih. Tapi bisa jadi akhirat itu akan terang benderang dan tenang bagi seseorang kalau dia punya apa? Punya amal soleh. Amal soleh. Bekalnya amal soleh. Kalau punya amal soleh, walaupun akhirat bayangannya menakutkan, bagaimana nanti hari ditimbang amal, bagaimana hari hisab ya, dihitung amal, bagaimana yaumul pasli, kita diputuskan ke neraka atau ke sorga. Tapi kalau orang punya amal soleh mah ya gampang-gampang aja. Oleh karena itu Allah memberikan potensi-potensi bagi kita, itu tujuannya yaitu untuk beramal amal soleh. Ada hadis Nabi bunyinya, nih dulu sering kita dengar ya, iktanim khomsan qobla khomsin. Ada yang menerjemahkan jaga 5 sebelum datang yang 5. Siapa itu maksudnya? Jaga 5 sebelum datang yang 5. Padahal maknanya itu iktanim khomsan qobla khomsin, itu iktanim itu diambil dari kata gonima. Gonima itu artinya keuntungan. Jadi iktanim khomsan qobla khomsin itu ambil keuntungan dari yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Yang pertama, hayataka qobla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Ambil keuntungan dari hidup, sebab kalau udah meninggal gak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua apa? Sihataka qobla sakomika, ambil keuntungan dari sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau udah sakit nggak bisa kemana-mana. Kalau lagi masih sehat makan jalan masih bisa ya, bergerak masih bisa, melakukan aktivitas kegiatan masih bisa lah. Kalau udah sakit tinggal pengen doang ya, udah nggak bisa. Nah ya, ngapa dulu gua lagi sehat, ngapa gua kagak kerjain lah, ini tinggal keinginan doang. Kemudian yang ketiga, syababaka qobla haromika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, mumpung masih muda ya. Nah kalau udah rentah, udah tua, udah jongkok, udah nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja susah ya. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga, pirogoka, yang keempat, pirogoka qobla suglika, waktu luangmu sebelum datang sibukmu.
Tapi kadang-kadang kita nyari waktu luang susah. Karena nggak maksain, nanti aja dah kalau ada kesempatan, nanti aja dah, nanti aja ya, nanti aja. Itu udah tarsok. Kemudian yang kelima, ginaka qabla fakrika. Kayamu sebelum datang miskin. Mumpung masih diberi kekayaan. Itu tujuannya apa? Diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, dikasih masa muda, dikasih kesempatan, waktu luang, dikasih kemampuan dan kekayaan. Itu tujuannya untuk beramal soleh. Itu. Sebab kalau udah hilang itu semua tuh udah nggak bisa. Inilah yang perlu benar-benar diambil keuntungannya dan dimanfaatkan. Cuma kadang-kadang manusia hidup itu juga ya terbagi dua. Ada orang hidup yang memang benar-benar hidup, artinya setiap waktu, setiap detik, setiap menit dia bisa mengambil keuntungan dari kehidupannya. Ada juga orang yang hidup tapi bagaikan orang yang sudah meninggal. Orang yang udah meninggal juga sebenarnya ada dua macam. Ada orang yang udah meninggal, ya emang bener-bener udah meninggal, udah nggak bisa ngapa-ngapain, menambah pahala udah nggak bisa. Ada orang yang sudah meninggal tapi bagaikan orang yang masih hidup. Nah, kalau orang hidup ya sebagaimana layaknya orang yang hidup bisa menambah amal, ya itu mah normal namanya ya. Lah kalau orang meninggal emang udah nggak bisa nambah amal, ya emang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang aneh ini ada dua. Orang hidup bagaikan orang yang sudah meninggal, tapi orang meninggal bagaikan orang yang masih hidup. Ya. Makanya ada nadoman berbunyi nasku simpani mau tapi hayatihim wal akhoruna fi batnil ardi ahya'u. Manusia itu terbagi dua, ada yang mau tapi hayatihim bagaikan orang mati fi hayatihim padahal masih hidup. Tapi wa akhoruna fi batnil ardi ahya'u, tapi ada yang kedua yang lebih aneh lagi. Fi batnil ardi, jasadnya sudah ada di dalam tanah, sudah meninggal, tapi walaupun dia sudah meninggal ahya'u, seperti orang yang masih hidup. Yang mana orang yang masih hidup kayak orang mati, tapi orang mati kayak orang yang masih hidup. Orangnya udah meninggal tapi masih nambah kebaikan amal. Dulu waktu masih hidup banyak jasanya terus dikenang oleh orang lain, banyak kebaikannya. Langkah-langkah kaki kita aja ditulis nanti, itu akan jadi bekas terus yang terlihat ya. Langkah kaki kita ke masjid, langkah kaki kita ke majelis talim itu kan dicatat oleh Allah ya. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, tuh asarohum bakal ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan naik motor ya. Jangan naik mobil. Yang ditulis itu hanya yang jalan kaki lah. Naik motor enggak bisa. Bensin yang dihitung bensin. Enggak ditulis naik motor. Naik kendaraan enggak ditulis. Yang ditulis cuma jalan kaki aja ya. Itu dia sudah meninggal tapi pahalanya terus saja mengalir. Banyak yang ngedoain ya. Yang kedua, ada orang yang masih hidup tapi bagaikan orang yang sudah mati. Gimana tuh? Ya, masih hidup tapi tidak beramal soleh ya. Udah nggak ada, itu hidup ya begitu aja ya. Nggak ada penambahan kualitas, nggak ada penambahan amal, walaupun dia sebenarnya masih hidup. Kan yang nemenin kita nanti di alam kubur, nah,
nyawa mahruh bakal diambil, harta bakal diperebutkan atau diambil oleh ahli waris. Kemudian apalagi fisik kita, jasad kita lah dimakan cacing tanah ya. Lah yang nemenin kita apa? Cuman amal soleh doang nah. Syukur-syukur kalau amal soleh ya. Naudzubillah min dzalik kalau amal kejelekan tetap itu nemenin. Ada satu kata-kata begini ya, af'alukum fid dunya af'alakum bi kuburikum. Apalukum fid dunya, perbuatanmu di dunia bisa jadi apa itu ular yang besar untukmu nanti di kuburikum, di kuburan kalian. Jadi jangan salah kalau ada kisah kemudian ya di orang digali kuburannya ternyata ada ular lagi bungkul gede banget ya, lagi matokin dia aja ya, itu bisa jadi bukan ular datang dari luar, amal kejelekannya bisa jadi ular. Alhamdulillah. Inilah apalukum fi hayatikum atau fil ardi, fi hayatikum, amal perbuatan kalian ketika hidup bisa jadi apalakum fi kuburikum, kuburan, di kuburan ya Pak, jadi ular di kuburannya. Oleh karena itu mumpung kita masih diberikan umur ya, diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita bisa betul-betul iktanim, mengambil keuntungan dari setiap nikmat panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, nggak usah panjang-panjang ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.